Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat BTV yang berbahagia dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya dan Ustadz Wildan dalam acara Sakofa Islamiyah. Nah, kali ini kami sedang berada di SMK Bani Saleh. Nah, Pak Ustadz dan adik-adik sekalian, kita sebagai umat muslim nih, biasanya itu kita lebih sering yang namanya mengadakan tahun baru Masehi, betul apa tidak? Nah, tahun baru Masehi itu tanggal berapa? 1 Masehi apa Hijriah? Nah, kalau misalkan Masehinya biasanya lagi pada rame-ramenya itu di 1 Januari ya. Nah, tetapi kita sebagai umat muslim, kita wajib mengetahui kenapa sih tahun baru Islam itu bertepatan pada tanggal 1 Muharram. Bagaimana itu Pak Ustadz? Ya, jadi kita karena selama ini penanggalan kita, waktu kita diatur oleh kalender Masehi ya. Kalender Masehi kan itu sebenarnya diambil dari perkiraan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan dalam sejarah kekristenan kan berarti diambil dari hari lahirnya Yesus Kristus. Jadi Tuhan dalam kekristenan bisa terlahir dari seseorang. Oleh karena itu ya selama ini kalau kita masih menggunakan kalender Masihiyah atau Miladiyah, kita masih diatur oleh kalender kekristenan sebenarnya. Sementara kita muslim yang punya kalender sendiri, yaitu penanggalan Hijriah ini. Coba kita tes saja. 17 Agustus 1945 itu hari apa kira-kira? Hari kemerdekaan, hari proklamasi kemerdekaan. Itu tanggal berapa Hijriah, bulan berapa Hijriah, tahun berapa Hijriah itu? Kira-kira nih. Kita belajar Islam semenjak kita TPA, lalu madrasah, di masjid, di musola, SMP, belajar Islam, SMA, SMK, apalagi di Bani Saleh. Udah soleh-soleh, pasti juga pemahaman sejarahnya juga soleh-soleh dan sahih. Jadi 17 Agustus 1945 itu tanggal berapa Hijriah, bulan berapa Hijriah, tahun berapa Hijriah? Yang tahu nanti boleh minta hadiah ke Bapak Kepala Sekolah. Berapa kira-kira? 9 Ramadan tahun, jangan buka Google dong. Oke lah, itu nggak nyontek, itu riset namanya. Riset namanya, penelitian, bukan nyontek. 9 Ramadan tahun berapa Hijriahnya? 1364 Hijriah. Jadi kalau ditanya ini tahun Hijriahnya sekarang berapa? 1445 Hijriah. Sekarang bulan Islamnya bulan apa? Bulan Muharram. Tanggal berapa Muharram sekarang? Baru lewat. Kemarin pawai obor barangkali itu tanggal berapa Muharram? 1 Muharram dong, ya kan? Selasa malam Rabu. Kan kalau perpindahan hari dalam Masehi itu jam 00. Makanya kalau ada yang merayakan tahun baru Masehi di tanggal akhir bulan Desember, itu nunggunya jam 00 kan? Tapi kalau dalam Islam perpindahan harinya kapan? Maghrib. Mantap nih. Waktu maghrib, jadi udah lewat maghrib, kita sudah sampai ke hari yang baru. Sudah tiba ke hari yang baru. Nah, kalau kita hitung sekarang berapa Muharram kira-kira? Dari kemarin hari Rabu lah jatuhnya, katakan Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Sudah 6 hari Muharram. Itu udah tahunnya kita diatur oleh penanggalan orang, bulannya diatur oleh penanggalan orang, tanggalnya diatur oleh penanggalan orang. Cuma nama harinya saja satu yang diatur, yaitu hari Ahad jadi hari Minggu.
Yang lainnya untungnya nggak dirubah. Kalau Masehi mulai hari pertama dalam sepekan itu hari apa? Senin nih. Kalau dalam Islam hari pertama dalam sepekan hari apa? Ahad. Karena artinya satu, Ahad satu. Hari kedua Senin dari Isnaini dua. Hari ketiga Selasa dari salah satu tiga. Hari keempat Rabu dari Arbaatun. Hari kelima Kamis dari Khamsatun. Hari ke-6 Jumat dari hari berkumpul, hari ramai, hari berjamaah, makanya ada sholat Jumat. Hari yang dalam Islam paling baik untuk menyelenggarakan acara-acara seperti pernikahan, sunatan gitu loh. Kalian yang mau nikah hari Jumat, jangan dianggap horor itu Jumat. Dulu zaman Ustadz waktu kecil tiap malam Jumat ada film Friday. Itu film horor tuh. Memang dalam rangka mengesankan Jumat itu horor. Jumat itu nggak bagus. Padahal dalam Islam Jumat itu apa? Sayyidul Ayyam, hari terbaik dalam seminggu. Nah kalian yang belum disunat, sunat hari Jumat. Yang mau disunat lagi, sunat hari Jumat. Jangan salah. Ini mbak-mbak yang cewek-cewek, perempuan-perempuan, sebenarnya lebih sakit disunat daripada melahirkan. Betul nggak? Sekalipun nggak tahu alasannya bilang betul aja. Karena kalau disunat itu laki-laki hanya berani satu kali saja. Itu menandakan sakit banget. Kalau perempuan melahirkan bisa berkali-kali. Itu artinya nggak sakit. Jelas nggak benar itu. Ini ucapan saya nggak benar. Ya pasti nggak benar. Seorang anak, ibunya stroke. Makan, minum, mandi, buang airnya dibantu oleh anak laki-lakinya yang berbakti. Dia datang kepada Rasulullah. Rasulullah, ibu saya bertahun-tahun saya layani dari segala mandi, minum, buang air. Apakah saya sudah berbakti kepada ibu saya? Apa jawaban Rasulullah? Belum. Meskipun hanya sekali kontraksi rahim saat ibumu melahirkanmu itu. Kontraksi itu berapa kali? Kalian tahu nggak berapa kali kontraksi kalau melahirkan? Itu sakitnya katanya luar biasa. Sekarang di Jepang ada alat laki-laki bisa merasakan gimana sih rasanya melahirkan itu. Ada videonya tuh, cari sama kalian di YouTube. Luar biasa, menjerit-jerit tuh laki-laki kesakitan. Jadi kayak perempuan lah dia. Nah, itu belum dapat mengganti sekalipun satu kontraksi rahim saat melahirkan kamu itu. Jadi kalau menyakiti seorang ibu tuh udah selesai lah hidupnya itu. Jadi kita sudah masuk hari ke-6 bulan Muharram yang harusnya nanti kita ambil dari mana-mana hijrah itu Mbak Fani. Iya. Sekarang Ustadz mau tanya, kira-kira kalian tahu nggak dari mana awalnya sehingga kemudian ada kalender hijriah itu? Selamat datang di SMA Bani Saleh. Yuk kita lihat fasilitasnya. Mencari referensi tugas, kami biasa ke perpustakaan ini. Nah, sekarang kita sedang berada di ruang laboratorium.
Bani Saleh punya banyak ekstrakurikuler loh. Ada apa aja sih? Yuk kita lihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mengapa sekolah Bani Saleh mendapat akreditasi A? Karena menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk alamatnya ada di Jalan Melati Raya 2 nomor 54, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pendaftaran ini sudah dibuka loh dari 1 Juni sampai awal Juli 2023. Ada promo besar-besaran loh saat kalian mendaftar. Oh iya, biaya ini juga bisa diansur 1 semester. Kami juga menerima siswa mutasi atau pindahan. Sangat menarik bukan? Yuk, untuk kalian yang ingin mendaftar bisa langsung datang ke sekolah SMA Bani Saleh. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa banget menghubungi admin di bawah ini. Lulusan SMA Bani Saleh banyak yang keterima di perguruan tinggi negeri loh. Yuk buat kalian yang sedang mencari sekolah, ingat selalu dan daftarkan diri kalian ke SMA Bani Saleh. Banyak diskon yang menanti loh. Ada yang tahu? Awal mula adanya kalender Hijriah, penanggalan Islam ini dari momentum apa diambilnya waktu itu oleh Khalifah Umar bin Khattab itu? Dari momentum apa kira-kira? Kalau disebutnya kalender Hijriah berarti diambil dari momentum hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nabi Muhammad itu hijrahnya paling akhir beserta sahabat terkasihnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaannya, kenapa Abu Bakar As-Siddiq ini digelari As-Siddiq? Yang membenarkan apa, Kak? Ya, apapun yang diucapkan, apapun yang ini kayaknya paling senior game. Keren banget gitu kan. Ini cocok nanti menggantikan Ustaz Abdul Somad. Jadi apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, meskipun nggak masuk akal, beliau percaya. Pulang Isra Mi'raj Nabi Muhammad bilang ke penduduk Mekah, jelas penduduk Mekah yang musyrik nggak percaya, masa sih semalam bisa berjalan ke Palestina terus ke Sidratul Muntaha balik lagi sebelum subuh, mana bisa begitu. Akhirnya digunakan oleh orang-orang musyrik Quraisy untuk menggoncangkan iman para sahabat. Ini punya senjata nih kita, punya amunisi nih kita. Hal yang mustahil ini
pasti bakal menggoncangkan iman para sahabat. Akhirnya sebagian memang murtad dari Islam, yang imannya baru awal-awal. Datang kepada Abu Bakar mereka, percaya nggak ke kamu Muhammad itu bilangnya begini. Mustahil kan? Mungkin pasti dia bohong. Apa kata Abu Bakar? Kalau benar yang diucapkan oleh Rasulullah itu seperti itu, dan kalau beliau mengatakan hal yang jauh lebih mustahil, aku tetap membenarkannya. Itulah beliau disebut dengan As-Siddiq. Kalau Abu Bakar sendiri artinya apa? Bukan kalau kita mau bakar sate lalu ada itunya tuh. Abu itu artinya bapak, yang paling awal, yang paling duluan daripada anak. Bakar itu dari biker. Bakrun artinya pagi-pagi, subuh-subuh. Jadi kalau ada anak gadis nih seusia kalian, anak-anak perempuan SMA, itu namanya biker. Artinya gadis yang masih belum dewasa betul gitu. SMP, SMA, kalau di Amerika sih SMA sudah dianggap dewasa. Makanya Abu Bakar itu artinya orang yang senantiasa paling awal untuk mengerjakan berbagai kebaikan. Itu namanya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang terakhir hijrah ini Rasulullah dan Abu Bakar. Yang disuruh tidur di tempatnya Nabi Muhammad siapa? Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya tugas Ali itu dua. Kamu tidur di ranjangku, kamu kembalikan barang-barang titipan orang-orang Quraisy. Coba bayangin, orang-orang Quraisy itu pengen bunuh Nabi, pengen penjarakan Nabi, pengen jahati Nabi, tapi barang-barang berharganya dititipkan sama Nabi Muhammad. Di kita ada nggak yang begitu? Kalian nih sesama teman berantem, lalu kemudian emasnya punya 10 kilo dititipkan sama teman yang kita lagi bermusuhan dengan dia. Mungkin nggak itu? Atau barang berharganya dititipkan sama temannya yang sedang berantem sama dia. Itu nggak mungkin. Ini hebatnya Nabi Muhammad. Apa gelar Nabi Muhammad itu? Al-Amin, yang terpercaya. Saking terpercayanya, meskipun orang-orang Quraisy memusuhi siapa? Nabi Muhammad, mereka tetap menitipkan barang berharganya kepada Nabi Muhammad. Itu luar biasa, dahsyat sekali. Nah, sampai di situ dulu, Mbak Fani. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz, kemudian kita sudah mendengar sejarahnya bulan Muharram. Kemudian apa sih keistimewaan yang di bulan Muharram itu sehingga bisa disebut tahun baru dalam Islam? Jadi Muharram itu bulan pertama. Karena Bani Saleh pasti hafal bulan-bulan dalam Islam itu, nggak mungkin nggak hafal. Muharram, terus Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi bulan nikah itu sebenarnya di Muharram tuh, tapi di kampung-kampung seringnya di bulan Syawal tuh. Habis Lebaran tuh banyak yang nikah tuh. Jadi Muharram itu, kalau di Al Zaitunnya Panji Gumilang itu, ada yang sudah jalan-jalan ke sana. Saya 2 kali ke sana, tapi bukan mau ikut jadi pengikut dia. 2 kali ke sana dari tim investigasi MUI. Jadi kalau tiap satu Muharram, hajinya itu mereka itu hajinya nggak Zulqa'dah, Zulhijjah gitu, tapi Muharram. Jadi nggak ke Makkah hajinya itu. Mereka hajinya ke Al Zaitun. Jadi tawafnya mengelilingi wilayah Al Zaitun yang luasnya 1.200 hektar. Luas sekali, 1.200 hektar, seluas 1 kecamatan. Jadi tawafnya keliling situ. Lontar jumrohnya gimana? Pakai duit. Jadi ada bangunan apa belum selesai, ini dilempar uang, ini buat beli semen, ini buat batu bata, ini buat pasir gitu loh. Makanya banyak duitnya dia tuh. Rekeningnya ada 163 rekening. Entah satu rekeningnya berapa.
Jadi keistimewaannya jelas banyak di bulan Muharram ini. Yang paling penting adalah bagaimana kita memaknai keistimewaan bulan Muharram. Karena kan inti dari Muharram itu adalah bulan yang kita berhijrah dari tahun sebelumnya ke tahun yang baru. Hijrah itu kan artinya pindah. Ada berapa ayat di dalam Al-Quran yang ada kata-kata hijrahnya. Bani Saleh pasti khatam Al-Qurannya tiap bulan sekali khatam. Amin. Pokoknya surat Al-Fatihahnya saja dan surat An-Nasnya saja. Awal dan akhir. Gak apa-apa itu. Sudah pasti tahu ada berapa nih kata hijrah di bulan di dalam Al-Quran. Itu ada 31 yang isinya itu rata-rata berkaitan dengan berpindah dari kondisi sesuatu kepada kondisi sesuatu yang lebih baik. Kan ada istilah fenomena hijrah di kalangan para artis ya. Tiba-tiba berhijab gitu, berjilbab. Yang lainnya tiba-tiba rajin sholat, rajin sedekah, rajin ngaji gitu. Tapi ada yang kalau niat hijrahnya salah, itu nggak bisa istiqomah. Tahu istiqomah? Ada yang namanya istiqomah. Tidak bisa konsisten. Makanya hijrah saya pakai kerudung rapi. Ketemu badai fitnah sedikit, badai ujian sedikit, dibuka lagi jilbabnya. Ada yang begitu, ada yang kemudian meninggalkan lagi sholatnya. Kenapa? Niatnya salah. Ada hadis tentang niat yang sangat terkenal dari Umar bin Khattab, tentu dari Rasulullah. Ini pasti sudah hafal semua. Awalnya itu innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Kata Nabi, kalau niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia dapat pahala dari Allah. Kalau niat hijrahnya karena harta, karena dunia, dia akan dapat dunia. Awi muratin atau karena perempuan yang kiuha, dia bisa menikahinya. Jadi tidak semua orang yang hijrah dari Mekah ke Yasrib kemudian jadi Madinah itu niatnya karena Allah. Ada yang karena nyari dunia, dia dapat dunia. Ada yang karena ternyata yang dia sukai si perempuan itu udah masuk Islam, hijrah, dia ikutan juga hijrah. Tapi bukan karena Allah, dia ngejar calonnya yang sudah duluan masuk Islam. Apa kata si calonnya ini? Oke, kamu udah nyusul ke sini gitu. Apa itu namanya? Syaratnya kalau kamu mau nikah sama aku ya masuk Islam. Akhirnya si laki-lakinya itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Awalnya memang niatnya salah, tapi kemudian jadi benar, dia masuk Islam. Jadi kalau kita niat mau hijrah, contoh gini, kalian nih sebenarnya kalau di sini pacaran boleh nggak sih? Nggak boleh. Luar biasa. Oke lah soal pacaran, yang penting jangan LGBT aja deh. Nah, yang udah mulai rasa-rasa cowok secara seksual suka sama cowok, nah hati-hati. Yang cewek rasa-rasa secara orientasi seksualnya suka lagi sama cewek, nah hati-hati. Harus segera hijrah. Ya. Karena ini sebenarnya Ustaz mau terangkan sejarahnya singkat saja. Di barat itu perempuan sebelum tahun 1800 disebut sebagai setan cantik. Kenapa? Karena dianggap berdosa mengeluarkan laki-laki dari surga. Siapa yang menggoda dan merayu Nabi Adam untuk mendekati pohon yang kemudian dimakan buahnya siapa? Si Ibunda Hawa, perempuan kan? Lalu didekati, lalu dimakan itu kan? Terlepas pakaiannya, nampak auratnya, dihukum oleh Allah, turun kalian dari surga. Nah, kata laki-laki, ini akibat para perempuan nih, gak bener nih. Kita jadi ke dunia yang penuh segala cobaan, penuh segala musibah kayak gini akibat perempuan. Tapi mereka cantik, mereka dibutuhkan, disebutlah setan cantik. Menurut dunia kekristenan loh di barat.
Jadi perempuan itu dianggap sebagai barang sampai sebelum tahun 1800. Boleh diwariskan, boleh dijual, boleh dibunuh, boleh diperlakukan sesuka hati oleh laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki begitu sama ceweknya, oh dia jahiliyah banget tuh, yang jahat banget tuh kan. Seperti orang-orang barat waktu masih purbakala kalau gitu. Akhirnya tahun 1800-an dianggaplah sebagai manusia itu perempuan. Akhirnya perempuan marah dong, benci dong diperlakukan seperti itu. Muncullah ideologi kebencian dan kemarahan kepada laki-laki. Lahirlah feminisme. Lahirlah gerakan kesetaraan gender. Pokoknya perempuan sama dalam segala hal dengan laki-laki. Bahkan yang paling ekstrimnya, kalau perempuan menstruasi, laki-laki harus menstruasi. Termasuk itu yang jenggotan ini. Kalau perempuan hamil, laki-laki harus hamil. Kalau perempuan menyusui, laki-laki harus menyusui. Begitu. Kalau laki-laki nyopir, perempuan nyopir. Laki-laki main bola, perempuan main bola. Laki-laki tinju, perempuan tinju. Semuanya harus sama. Namanya kesetaraan. Yang tepat mestinya adalah keserasian gender. Karena nggak mungkin setara sama sekali. Yang penting serasi, cocok, harmonis. Niat itu hijrah itu harus dengan niat iman karena Allah. Dan hijrah itu nggak akan sukses kalau nggak bersungguh-sungguh. Jihad kan artinya bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita mau sukses hijrah, berubah jadi lebih baik dari yang sekarang, dari syirik kepada tauhid contohnya. Antum kalau mau ujian katakan datangnya ke Mbah Dukun,